Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ila akhiril ayah. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, mari kita awali pelajaran Al-Qur'an kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan dibuka halaman 190 surat At-Taubah ayat yang ke-24. Ya. Surat At-Taubah ya. Jadi materi Quran surat ke-9, surat ke-9 surat Taubah ayat 24. Terdapat pada halaman berapa? Berapa Pak Sis? Halaman 190 ya. Nah, gitu ya. Tema 8 perkara yang menjadi penghalang untuk bersungguh-sungguh dalam berislam. Nah, ini temanya. Ada 8 hal atau 8 perkara yang menjadi penghalang setiap orang yang bersungguh-sungguh ingin berislam, selalu dihalang-halangi oleh 8 perkara ini. Apa 8 perkara ini? Ini nanti akan dijelaskan dalam ayat yang kita baca ini. Ya, mari kita baca dulu. Nanti kita baca terjemahnya, nanti akan ketemu. Ayatnya agak panjang dikit ya. Kita cukup baca 1 ayat. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 24. Awalnya kul in kana aba'ukumnya. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 190 ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Qul in kana aba'ukum
wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun nakasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad wa masakinu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wa jihadin fi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wow. Shadaqallahul azim. Ya, baik, insya Allah kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bagi yang membaca maupun yang ikut mendengarkan bersama-sama. Sesuai dengan tema, ya, tema kajian kita malam hari ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa mestinya kita dalam berislam atau dalam mengamalkan Islam ini, mestinya kita tidak boleh setengah hati, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal jadi, tetapi mestinya kita dalam menjalankan Islam ini atau mengamalkan Islam harus disertai dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Tapi yang sering kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, kita terkadang kepingin bersungguh-sungguh, kepingin memanfaatkan semua waktu dan kesempatan yang Allah berikan, tetapi ternyata ada 8 perkara yang seringkali menjadi penghambat, menjadi penghalang untuk kita bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan Islam. Dan ini diperingatkan oleh Allah dalam hari ini, mestinya kita tidak demikian. Baik, mari kita lihat maknanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul artinya apa? Katakanlah. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu merupakan makhluk utusan Allah, bahkan merupakan pemimpin di antara malaikat-malaikat Allah yang ada. Tugasnya malaikat Jibril itu ya senantiasa menghantarkan wahyu Allah, firman-firman Allah dari Allah kepada rasul-rasul pilihannya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kul, katakanlah. Ini malaikat Jibril yang nyuruh Nabi mengatakan. Tetapi Jibril diutus oleh
Allah. Banyak. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Kul, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbil falak, aku berlindung. Ya, jadi ini apa namanya? Firman-firman Allah yang didahului dengan katakanlah ini berarti sangat penting untuk kita perhatikan, ya. Ya. In kana abaukum. Artinya apa? Ya, jika terjadi bapak-bapak kalian. Bapak-bapak kalian itu bisa berarti ayah kandung kita, ya, atau mungkin keluarga kita yang lebih tua dari kita, bisa juga pemimpin-pemimpin kita, bisa juga atasan-atasan kita, bisa juga berarti apa namanya, tokoh-tokoh masyarakat yang kita tuakan. Tapi makna yang sebenarnya di sini bapak-bapakmu adalah orang-orang yang melahirkan kita. Wa abnaukum, dan anak-anak kalian, anak-anak yang lahir dari kita. Bisa juga berarti anak buah kita, anak bawahan kita. Wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, dan istri-istri kalian. Ini yang lebih pas itu, dan pasangan-pasangan kalian. Maksudnya kalau istri itu adalah suaminya, kalau suami adalah istrinya. Wa ashiratukum, dan keluarga kalian. Wa amwalun iqtarabtumuha, ya, dan harta yang kalian usahakan, ya, hasil apa ya, hasil pekerjaan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan itu sama dengan usaha, ya, dan perniagaan yang kalian takut kerugiannya, takut rugi. Artinya kalau ditinggal sholat dulu ke masjid, usahanya ngaji sebentar barang 20-15 menit, takut rugi, makanya dia nggak mau. Ini alasannya. Ya. Wa masakina tardaunaha, tempat tinggal tempat kalian apa? Menyayanginya, tardaunaha, ya, dan tempat tinggal yang sampean cinta, yang sampean sayangi. Rumah biasanya itu kalau dia, Pak, monggo Pak, ada peringatan Maulid Nabi Pak di masjid setahun sekali. Rumah saya nggak ada yang nunggoi, takut diangkat maling. Ada tak rumah yang diangkat maling? Nggak ada isinya biasanya. Nah, jadi ada 8 ya, coba ya. Jika bapak-bapakmu 1, wa abnaukum, dan anak-anakmu 2, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu 3, wa azwajukum, dan pasangan-pasanganmu 4, wa ashiratukum, dan seluruh keluargamu 5, wa amwalun iqtarabtumuha, dan harta bendamu yang kamu usahakan 6, wa tijaratun tasyawna kasadaha, dan perusahaanmu yang kamu takut rugi 8, wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal yang kamu sayangi. Jadi ada 8 ya, ada 8 ini yang mendapat menghambat. Coba kita terusin satu, ya, 8. Yang pertama tadi apa? Bapak-bapak, ya, bapak. Terus yang kedua, anak-anak. Ketiga, saudara. Yang keempat apa? Pasangan, ya. Nah, pasangan. Kalau suami istri, kalau istri suami, ya. Yang kelima apa? Keluarga. Keenam, harta. Yang ketujuh, usaha atau pekerjaan, ya, pekerjaan. Kedelapan, tempat tinggal, ya,
Kata Allah, manusia itu kita ini kalau diajak bersungguh-sungguh untuk mengamalkan Islam, ya, apa saja wujudnya, selalu yang dijadikan alasan ini. Jadi lebih ia cintai, yang 8 ini lebih dicintai ini daripada cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah. Jadi lebih mendahulukan bapaknya, anaknya, saudara-saudaranya, pasangan-pasangannya. Ini yang Allah sudah tahu. Allah sudah tahu ini bahwa manusia itu kalau diajak bersungguh-sungguh pasti yang selalu dijadikan alasan ya ini, 8 ini. Ya, 8 ya. 8 Pak Sodik ya. 8. Ya. Jika yang 8 itu lebih kamu cintai, lebih kamu sukai, lebih takut kamu rugi karenanya kalau kamu meninggalkan sesaat untuk melakukan untuk memperjuangkan Islam misalnya, ya, sehingga kamu nampak di dalam menjalankan Islam itu hanya setengah hati, ya. Banyak orang yang mempelajari Islam, ya, biasanya banyak orang mempelajari Islam. Kan kewajiban kita ini Pak, setiap muslim itu wajib mempelajari Islam dengan benar, ya. Ya. Berikutnya, setiap muslim wajib mengamalkan, mengamalkan Islam secara benar juga. Secara benar. Yang ketiga, setiap muslim wajib mendakwahkan Islam kepada orang lain. Wajib ini sesuai dengan kemampuan. Setiap muslim wajib membela, wajib mengembangkan, ya, wajib mengembangkan Islam dengan baik. Setiap muslim wajib membela Islam jika dirongrong oleh musuh-musuh Islam. Membela Islam. Makanya ada ajaran jihad. Kenapa dalam Islam itu ada ajaran jihad? Jihad itu yang diartikan perang. Karena mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu setiap ajaran Allah disampaikan pasti selalu ada orang yang mengganggu. Ya kan? Yang namanya kebaikan dan kebenaran tidak mulus, Pak. Selalu ada yang ganggu. Maka ketika kita diganggu itu maka wajib kita perangi, wajib kita lawan. Nah, ini diantaranya nih, membela. Nah, biasanya orang-orang Islam itu kalau sudah dihadapkan dengan yang 5 perkara ini, nah, cenderung beralasan, ya. Berlindung di balik ketidakmampuannya itu, ya. Yang sering dijadikan lindungan ini. Kamu kemarin kok ada pengajian kok nggak datang? Waduh, bapakku teko. Bapakku datang. Bapak siapa? Bapak mertuaku. Ya. Lah kamu kemarin ada kerja bakti di masjid kemarin itu pahalanya besar. Kamu kata, anakku rewel. Itu ya. Kamu kemarin, waduh, saudara-saudaraku pada kumpul semua, kebetulan arisan di rumah ya hari Minggu katanya ya. Ya. Sampai kenapa? Nggak boleh sama istri saya, nggak boleh ditinggal, nggak boleh sama suami saya, nggak boleh tinggal. Pasangan berarti. Berikutnya, oh keluargaku datang dari kampung. Kamu kok nggak gini ya? Wah, hartaku. Ya. Hartaku nanti saya tinggal nanti dicolong maling ya. Kamu kok nggak? Usahaku. Waduh, kalau saya tinggalkan itu rugi aku. Ya, rugi. Wong apalagi kalau hari Minggu itu pas laku-lakunya katanya. Ya. Kamu kok nggak kena ya? Aduh, rumahku nggak ada sing nunggoy, takut diangkat maling. Nah, ini Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kalau manusia itu kalau diajak ini pasti kayak gini alasannya. Maka Allah memberitahukan melalui surat ini. Ya. Orang Islam itu kalau diajak bersungguh-sungguh mengamalkan Islam, mempelajari Islam,
mendakwakan Islam artinya menyiarkan Islam, mengembangkan Islam, membela Islam, pasti alasannya tidak lepas dari salah satu di antara 8 ini. Mungkin kita juga pernah kayak gini ya Pak Idado ya. Pak kemarin kok enggak anu ya. Kemarin keren kan enggak anu. Iya iya. Seperti itu. Nah, lanjut ayatnya, lihat. Ya. Jika 8 perkara itu yang disebutkan di sini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Jika 8 perkara ini menjadi penghambat, menjadi penghalang bagimu untuk lebih mencintai perjuangan menegakkan agama Allah, perjuangan menegakkan agama Rasulullah, wa jihadin fi sabilillah, dan juga memperjuangkan agama Allah di jalannya. Selalu kita jadikan alasan 8 perkara, maka Allah memberikan ancaman. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Apa artinya? Coba. Fatarabbasu. Apa artinya Pak Sodik? Fatarabbasu. Betul ya? Minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, ya. 8 perkara itu lebih kamu cintai daripada kamu mencintai perjuangan menegakkan agama Allah dan Rasul serta berjuang di jalan Allah, ya. Lebih kamu sukai daripada yang 8 perkara itu yang menjadi penghambat bagimu, kata Allah. Fatarabbasu. Artinya apa? Maka tunggulah. Ya ya. Hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Hingga Allah mendatangkan bi amrihi, dengan keputusannya. Berarti Allah mengancam. Jika 8 perkara itu lebih kamu dahulukan, lebih kamu utamakan, lebih kamu fokuskan daripada kamu bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah, mempelajari Islam, mendakwakan Islam, mengamalkan Islam, lebih 8 perkara ini yang menghambat bagi kita Allah, maka tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Berarti diancam ya? Diancam. Sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa keputusan Allah itu? Tidak disebutkan di sini. Keputusan Allah itu biasanya yang kita menyaksikan. Pertama, tiba-tiba sakit. Kalau sudah sakit, biasanya sudah berangan, aduh, saya kepingin koyok Pak Lolo sama Pak Sis. Rajin ke masjid, gak pernah gak ke masjid. Kalau ada kegiatan ke masjid, gak pernah. Saya kepingin seperti itu. Tapi sudah sakit. Boyok udah nggak kuat berdiri. Nah, ini kan keputusan Allah. Sudah sakit. Sudah sakit baru gitu ya. Atau tidak sakit. Sudah lumpuh. Sudah buta. Ini kan keputusan Allah semua ini. Buta, ya. Sudah lumpuh, sudah buta. Atau sudah pikun. Ini kan keputusan Allah semua. Atau mungkin Allah ngasih bencana, diberi bencana. Diberi bencana. Bencana alam apa peperangan? Seperti di Palestina sekarang itu. Nggak ada kesempatan lagi untuk begini, perang aja kayak gini saja ya. Nah, makanya senyampang Allah masih memberikan sehat, memberikan umur, memberikan kesempatan, memberikan kekuatan kepada kita. Yuk, ini kewajiban setiap muslim ini kita lakukan sekarang ini. Mumpung kita masih ada umur, masih ada kesempatan, ada kesehatan, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan sampai Allah mendatangkan keputusan seperti yang di sini, kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka nanti di hadapan Allah tinggal penyesalan dan kerugian yang akan menimpahnya di hadapan Allah nanti. Menyesal Pak. Kenapa dulu saya umur masih muda kok saya enggak? Iya.
Kenapa saya dulu di Masjid Al-Muhajirin ada pengajian seminggu 2 kali, sampai kok saya nggak pernah merasa tertarik. Ya, kenapa dulu ada sholat berjamaah? Kenapa dulu ada kesempatan begini? Ya. Kenapa dulu saya bisa menjadi ini gini kok ya? Menyesal. Maka tadi pagi itu innal insana lafi khusrin, kata Allah, dan sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kenapa kok manusia banyak merugi? Tidak mau memanfaatkan waktu, kesehatan, kesempatan, dan umur yang Allah berikan. Apa sebabnya? Ya ini. Sebabnya ya ini, yang 8 ini. Coba aja rasakan ya. Kadang-kadang istri juga itu, ada juga loh Pak, istri itu suaminya mau berbuat baik, dia dihambat sama istrinya. Ada juga istri mau ke pengajian, nggak boleh sama suaminya. Maka di sini pasanganmu nomor 4 ini. Udahlah Pak, sampean kok senengannya di masjid kok nyumbang aja sampean yo. Koyo ustaz, koyo orang kaya aja sampean kok sedekah. Sudahlah Pak. Iku loh, anak sampean di SD itu ya, 3 bulan nggak bayar SPP kula ya yo. Sopo sing nanggung kula Pak? Sing SMP ku wis 4 bulan. Sing kuliah ku yo. Udahlah, makanya nggak usah sedekah lah Pak, kok sedekah nanti aja lain kali. Anak lo istri kayak gitu, suaminya begitu kan, kalau minta infak mau ke masjid ngisi Jumat, begitu kan Pak. Mau sampai kok orang kaya. Lah ini kerjanya pasangan-pasangan. Kita kalau mau sedekah kok dihambat, mau ngaji kok dihambat ya. Nah, ini hati-hati nih. Jadi ini diancam oleh Allah, diancam. Jika yang 8 itu kamu turutkan, tidak mau kamu lawan yang 8 ini, ketika tuntutan Allah untuk berislam dengan baik, mempelajari Islam, mengamalkan Islam, tidak kita lakukan. Tunggu, kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Paling yang kita takuti, sampai kita mati belum pernah menunjukkan kesungguhan kita di dalam berislam, mengamalkan Islam, mempelajari Islam. Hanya selalu sisa-sisa waktu. Biasanya orang itu kalau untuk Islam itu apa Pak Widodo? Biasanya untuk Islam itu nggak pernah pul-pulan, selalu apa? Sisa-sisa waktu. Nah inilah ya sisa-sisa tenaga. ya apalagi sisa-sisa uang. Itu Islamnya ya. Pak, ayo Pak ke sana Pak. Jadi Pak jadi ya nanti aja kalau ada waktunya. Jadi selalu sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa energi, sisa-sisa uang, sisa-sisa kesempatan. Apa Allah mau dibeginikannya? Nggak mau Allah. Nggak mau Allah, nggak mau dibegitukan. Nah, kita wayai serius. Nah ini menjadi bahan evaluasi kita. Bagaimana kita selama ini dalam berislam ini, baik mengamalkan Islam, mempelajari Islam, terus berupaya kita mengembangkan bahkan membela Islam, seberapa kesungguhan kita. Ya, kesungguhan itu kalau umpamanya diukur full 100 berarti setengah 50, seperempat 25. Ya, kita berada di mana kira-kira? Sebetulnya bisa kok dirasakan. Bisa dirasakan. Nah, seperti itu. Ya, sambungan ayatnya tadi ya. Jadi sekali lagi, apabila 8 perkara, 8 hal yang disebutkan dalam ayat ini itu dijadikan alasan yang senantiasa menghambat dia, menghalangi dia untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari Islam, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Islam, bersungguh-sungguh dalam mengembangkan Islam, bersungguh-sungguh dalam membela Islam, Allah mengancam fatarabbasu, maka hati-hatilah, waspadalah. Jangan sampai Allah mendatangkan keputusannya yang sangat menyebabkan kita menjadi orang-orang yang menyesal dan sangat merugi nanti di hadapan Allah. Lalu ayat ini ditutup oleh Allah, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah itu ya la yahdi artinya apa? Ya,
Wallahu adapun Allah la yahdi tidak memberi petunjuk, tidak memberi hidayah al-qaumal fasikin kepada kaum orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu siapa? Orang-orang yang dimaksud orang fasik itu siapa? Ya, orang Islam itu banyak gelarnya di dalam Al-Qur'an. Jadi ada pertama, kalau Islam ini lawannya kan kafir ya. Islam itu lawannya kafir. Islam itu lawannya kafir. Jadi orang kalau sudah masuk Islam itu namanya sudah muslim. Muslim ini artinya sudah siap untuk diatur oleh Islam. Itu artinya muslim itu sudah siap untuk diatur mengikuti ajaran Islam. Maka muslim ini berproses. Ada muslim tapi fasik. Fasik. Ada muslim tapi munafik. Munafik ya, munafik. Ada muslim ya, fasik, munafik, apalagi zalim. Zalim. Jadi muslim fasik itu artinya durhaka. Durhaka, keluar dari ketaatan. Jadi tidak taat. Seperti misalnya orang sengaja nggak sholat. Ya, itu namanya fasik, itu durhaka kepada Allah. Fasik. Sering juga fasik itu artikan orang bermaksiat. Ya, orang bermaksiat. Ketika kita tidak taat atau keluar dari ketaatan berarti kita bermaksiat kepada Allah. Itu dalam bahasa Qur'annya disebut orang fasik. Ya. Ini orang Islam. Ya. Munafik ini juga orang Islam, bukan orang kafir ini Islamnya. Saya pernah ditanya, orang munafik itu orang Islam kah atau orang kafir? Ya orang Islam semua, munafik juga sholat. Zalim ini juga orang Islam. Musyrik, ada lagi musyrik. Ini yang paling bahaya. Musyrik. Musyrik ini orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dia ingin ikut Allah, tapi juga ingin ikut selain Allah. Ingin ikuti aturan Allah, tapi ingin juga ikuti aturan yang dikarang-karang oleh manusia. Padahal itu bertentangan dengan Islam misalnya. Nah, itu namanya musyrik. Musyrik ini ada musyrik di bidang akidah, ada musyrik dalam bidang perekonomian. Contohnya musyrik dalam bidang perekonomian. Ya, Allah melarang kita untuk berekonomi dengan menganakkan uang. Menganakkan uang itu biasanya ditaruh di mana, Pak? Rentenir ya. Nah, kita itu ya. Yang menggunakan ataupun yang menyebabkan kita itu termasuk itu dilarang. Kita lakukan. Berarti kita mempersekutukan aturan Allah dalam urusan perekonomian. Mempersekutukan Allah dalam aturan hukum. Ya. Allah memutuskan orang yang begini harus begini. Orang yang melakukan ini harus begini. Allah menentukan aturan. Kita bikin aturan lain yang dibuat oleh manusia. Itu berarti musyrik juga dalam bidang hukum. Jadi musyrik itu bukan hanya berbicara banyak hal-hal ya. Tapi ini mati muslim. Ya, muslim. Nah, kalau sudah tidak ada ini semua, sudah tidak fasik, tidak munafik, tidak muslim, itu sudah dikatakan mukmin. Nah, ini. Mukmin itu artinya apa? Orang yang sudah dijamin keamanannya. Mukmin itu orang yang aman. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Pokoknya di dunia sudah merasa aman, nanti di akhirat jangan sudah merasa. Karena kan tidak punya salah. Orang mukmin itu orang yang tentram, orang yang bahagia karena iya. Jadi kalau kita ini masih ada rasa takut, nanti aku dibeginikan, nanti aku begini, nanti aku begini, itu tandanya banyak salah itu. Ya, kalau masih banyak salah ya pasti ada ini. Mungkin masih sering fasik, mungkin masih sering munafik, mungkin masih sering muslim, ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan dalam ayat ini tadi yang 8, ya, wallahu la yahdil qaumal fasikin.
Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada kaum atau kepada orang-orang yang berbuat fasik. Siapa yang disebut orang-orang yang berbuat fasik dalam ayat ini? Ya ini tadi, orang yang memperturutkan 8 ini. Ya. Ketika diajak untuk bersungguh-sungguh mempelajari Islam, bersungguh-sungguh mengamalkan Islam, bersungguh-sungguh mengembangkan Islam, bersungguh-sungguh membela Islam supaya tidak dihancurkan oleh musuh Islam. Tapi alasannya selalu ini. Gak iso pak aku pak. Hartaku pak nanti ditinggal nanti. Usahaku pak. Gak iso pak. Tempat tinggalku nanti ya rumahku ya bahaya nanti kalau ditinggal. Yang selalu itu alasannya. Ini ya. Orang-orang yang tidak mau mengamalkan ini dengan alasan ini, kata Allah dalam ayat ini termasuk orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu pasti Allah tidak akan memberi petunjuk. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, jadi apa jadinya? Ya Pak Pur, kalau Allah sudah tidak memberi petunjuk, jadinya jadi apa? Sulit. Lawannya petunjuk itu namanya hudan. Hudan ya. Kadang-kadang ada orang namanya hudan, tapi dia sesat. Hudan. Hudan ini nih, hudan ini petunjuk, hudan. Ya, seperti Al-Quran itu kan petunjuk. Lawan kata dari petunjuk itu, lawan kata dari ini, dolun. Dolun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dol ya. Dolun itu ketika orang tidak dapat petunjuk, tidak dapat hidayah, tidak dapat menuntun, dolun, maka dia terperangkap di dalam. Dolun itu dua maknanya. Dolun itu pertama artinya bingung, nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Dolun makna yang kedua sesat. Sesat. Itulah sebabnya kalau kita baca Fatihah itu selalu kita ngomong ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan aku digolongkan kepada golongannya orang-orang yang dimurkai. Al-maghdubi, orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai itu siapa? Orang-orang yang memuterbalikkan fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu namanya ad-dallin. Orang-orang yang sesat itu ya orang-orang yang tidak mau belajar. Nah, tidak mau mempelajari Islam, tidak mau mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh. Sisa-sisa waktu, Islam sisa-sisa tenaga, sisa-sisa energi, sisa-sisa duit. Nah, orang yang seperti itu disebut ad-dallin, orang yang bingung, atau yang kedua orang yang tersesat. Nah, di sini dikatakan Allah, orang-orang yang mau terpengaruh dengan 8 hal itu termasuk golongan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu pasti Allah tidak akan memberi petunjuk. Nah, Allah kalau tidak memberi petunjuk berarti dia akan menjadi sesat. Kalau sudah sesat ya repot jadinya. Monggo sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan terkait dengan ayat kita kaji. Pak Pur, ada tambahan Pak Pur? Silakan Pak Widodo. Semuanya itu berkontribusi dengan itu. Tidak semua punya itu tidak larang. Ya. Justru mengambilkan. Kemudian akan Ya. mengikuti. Ya ada. Bisa sebaliknya Pak. Bisa sebaliknya. Bisa kan orang tua yang baik itu pasti anaknya didorong untuk bersungguh-sungguh, ya kan? Anak yang baik juga kalau melihat ayahnya agak-agak kendor, ya jangan begitu aja ya, gitu ya. Saudara-saudara yang baik juga pasti kita diajak, diselamatkan Kak. Pasangan-pasangan kita, istri kita, Pak, sampai kok tinggal di rumah toh Pak, ya ke masjid toh Bapak gitu ya. Dan sebaliknya, keluarga yang bagus juga itu pasti selalu ngajak, ayo Pak, kapan kalau nggak sekarang Pak kita mendekat kepada Allah, kapan lagi saatnya kita ini move on sebegitu ya. Jadi bisa sebaliknya, jadi bisa yang 8 hal ini kalau dia paham tentang itu bisa menjadi motivator, mendorong kita untuk
untuk ke sini. Tapi Allah juga ingatkan bahwa yang 8 hal ini juga kadang-kadang bisa menjadi penghambat. Maka kata Allah, kalau kamu sampai mengutamakan ini sehingga kamu mengabaikan ini, awas. Awas kata Allah. Nanti Allah akan mendatangkan keputusannya dengan macam-macam cara. Apa dikasih penyakit, dikasih gempa, apa dikasih dimatikan cepat, itu terserah. Maka nanti di hadapan Allah tinggal penyesalan. Karena selama hidupnya ini diberi umur panjang, tidak pernah menunjukkan ya ini sungguhannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Makanya Bapak sekalian, ngaji-ngaji yang kayak gini nih, sedikit ini penting artinya. Apalagi yang kita bahas ini Pak, Quran. Ini kan Quran yang kita bahas ini. Sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ini yang mendorong kita nanti, menghantarkan kita menuju surganya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Tentu kalau kita hadir satu kali, beda dengan tinggal di rumah ya Pak ya. Tinggal di rumah yang nggak dapat apa-apa. Kita hadir kayak gini bisa mendapatkan. Mudah-mudahan karena memang orang bisa mengikuti pengajian Al-Quran ini bukan manusia sembarangan, tapi itu biasanya dipilih oleh Allah ya. Dipilih supaya bisa bersungguh-sungguh tadi itu. Demikian, terima kasih masukan dari Pak Widodo sudah dibahas. Jadi begitu Pak ya. Bisa 8 itu menjadi penghambat, tapi bisa juga sebaliknya memberi motivasi atau mendorong kita untuk bersungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Apa yang kita pelajari malam hari ini, yang kita ambil dari Quran surat At-Taubah, ayat berapa ini Pak? Surat At-Taubah ayat 24, yang pada intinya itu Allah memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai 8 perkara ini yang menjadi pengganggu, penghambat dan penghalang untuk kita menunjukkan kesungguhan kita di dalam mengamalkan Islam dan lain-lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dilipat gandakan pahalanya, dan kita tiada hentinya pula senantiasa memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelemahan, kekurangan kita dan kesalahan-kesalahan kita perbuat kepadanya. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.